bilang, kawan. Menantu idaman bab 5. Buruan serahin ke polisi barang hasil curian lo atau gue panggilin security sekarang? Cecar Lena dengan suara bergetar dan sedikit berteriak. Terlihat sekali bahwa saat ini Lena sudah terbakar emosi. Sebab ego yang dari tadi ia cecar dengan bertubi-tubi terlihat tetap santai dan tidak terpengaruh sama sekali. Apalagi melihat senyuman yang tak pernah lepas dari wajah ego, itu sungguh membuat Lena semakin kalap dan muntap. Mendengar ancaman Lena, Sophie jadi merasa sedikit terpengaruh dan takut. Sebab biar bagaimanapun juga ia sangat menyayangi Igo dan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada suaminya itu. Sophie mendadak jadi merasa ngeri saat membayangkan bahwa Igo bisa masuk penjara gara-gara mencuri perhiasan karena ingin memberinya sebuah hadiah. Sayang, apa benar semua ini kamu dapat dari nyuri? Kalau iya, serahin saja semuanya ke polisi. Aku nggak apa-apa kok nggak pakai perhiasan juga. Serahin ya, kalau memang kamu harus dipenjara, aku janji aku akan tetap sayang sama kamu. Aku akan selalu jenguk kamu, dan gak akan sekalipun mengajukan cerai. Mata Sophie seketika berkaca-kaca. Apalagi bila ia teringat semua keluarganya selalu memojokkan dirinya karena telah memilih Igo sebagai suaminya. Memang saat ini keadaan Igo sedang berada di titik terendah. Pekerjaan juga sedang tidak ada. Jadi lengkaplah sudah semuanya. Sayang, kamu jangan gampang percaya sama hasutan Lena. Kamu harus percaya sama aku. Itu perhiasan beneran aku yang beli pakai uang aku sendiri. Gak mungkin kan aku ngasih hadiah buat kamu pakai hasil curian? Halah, gak usah sok alim deh lo. Kalau emang bener itu perhiasan lo yang beli, mana struk belanjaannya? Mana, sini gue mau lihat. Saking emosinya, jarak Lena dan Igo sekarang tinggal sejengkal lagi. Bila Lena maju sedikit lagi, tubuh mereka berdua tentu akan berdempetan. Seketika senyum lebar terkembang di wajah Igo, karena ia baru sadar hal ini sekarang. Andai dari awal dia langsung mengeluarkan struk pembayarannya, tentu semuanya tidak akan berlarut-larut seperti ini. Ngapa malah nyengir lo? Norak. Diminta struk pembayaran malah ketawa. Ketahuan banget lo gak ada punya struk bukti pembayarannya kan? Orang itu perhiasan lo dapat dari ngutil. Gue teriak sekarang juga nih, biar security datang kemari kalau lo masih gak mau ngaku juga. Emosi Lena terlihat semakin tak terkendali. Wajahnya terlihat merah padam dan berkeringat seperti orang kepedasan karena kebanyakan makan sambal. Saat berbicara, urat-urat di lehernya terlihat keluar semua dan ludahnya sampai berhamburan kemana-mana. 3 orang cewek dari Departemen HRD sontak menjauh dan menjaga jarak dari Lena. Sebab Lena terlihat semakin histeris dan tidak masuk akal. Perlahan Igo mengeluarkan kertas yang terlipat rapi dari dalam saku celananya. Ada logo Tiffany dengan huruf merah terang di sudut kiri atas kertas. Igo jadi ingat bahwa di Plaza Sentral tadi dia juga bertemu dengan Daniel. Tapi, karena tadi Daniel sedang bersama seorang perempuan ia tidak berani menyapa. Awalnya Igo mengira bahwa yang bersama Daniel itu adalah Trixie. Hingga tanpa sengaja wanita di sebelah Daniel itu menoleh ke samping untuk menerima kecupan mesra dari Daniel. Wanita berambut sebahu yang kebetulan sama dengan potongan rambut Trixie itu menyibakkan rambut di bahunya ke samping. Daniel mendekatkan wajahnya ke leher wanita itu yang memejamkan matanya dan memberikan wanita itu sebuah kecupan singkat. Seketika itu juga Igo terlonjak karena sadar bahwa wanita itu bukanlah Trixie. Jantungnya jadi berdegup tak beraturan. Siapa wanita itu? Kenapa Daniel menciumnya? Mungkinkah selama ini diam-diam Daniel punya selingkuhan? Seorang wanita simpanan? Daniel dan wanita itu berjalan santai dengan jarak yang agak jauh di depan Igo. Kemudian mereka berdua berbelok masuk ke dalam restoran. Igo jadi bimbang. Apa sebaiknya dia diam-diam mengikuti mereka? Atau membiarkannya saja? Ia mengembuskan napas berat. Meski ini tak ada hubungannya dengan dirinya sama sekali, tapi Trixie adalah kakak Sophie. Igo duduk sejenak di kursi yang terletak di selasar yang tak jauh dari restoran. Ia melihat arloji di lengan kirinya. Igo mendesah. Masih terlalu pagi untuk datang ke kantor istrinya. Jam segini tentu saja istrinya masih sibuk bergulat dengan tumpukan pekerjaan. Sial, Igo memaki pelan dalam hati sebelum akhirnya bangkit dan masuk ke dalam restoran. Tak lupa Igo mengenakan masker supaya tidak langsung ketahuan. Ya, rasa penasaran akhirnya mengalahkannya. Daniel selingkuh. Bukankah selama ini ia selalu terlihat sangat perhatian kepada istrinya? Pikiran itu terus menghantui benak Igo. Igo memasuki restoran dengan perasaan tak tenang. Antara takut terpergok oleh Daniel dan kemungkinan bahwa ia adalah saksi yang pertama kali memergoki perselingkuhan Daniel. Igo tersadar dari lamunannya dan menyodorkan kertas itu pada Lena. Ini bukan sih struk bukti pembayarannya? Igo melambaikan kertas itu di depan mata Lena. 3 cewek dari HRD melongokkan kepalanya panjang-panjang, mengulur leher mereka semaksimal mungkin seperti seekor jerapah. Dengan tak sabar Lena merebut kertas itu dari tangan Igo. Ya emang ini struk Tiffany, mata Lena bergulir ke halaman struk itu.
Mulutnya bergumam pelan membaca keterangan yang tertera di sana. Beneran sih pembeliannya atas nama Igo. Tapi, gue masih belum percaya. Asal lo tahu aja ya, Igo. Gue bukan tipe cewek yang gampang menyerah. Siapa tadi yang ngelayanin lo pas beli perhiasan di Tiffany tadi? Lena mengeluarkan manuver baru untuk menyudutkan Igo. Firni, jawab Igo datar. Gue member Tiffany ya. Gue kenal semua pramuniaganya. Jangan macem-macem lo sama gue. Lena mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Firni. Sophie yang sudah mulai tenang kembali karena melihat bukti pembayaran yang tadi ditunjukkan Igo, bertukar pandang hampa dengan suaminya. Igo memandang istrinya dengan tatapan penuh arti seolah berkata, "Itu saudara kamu ada masalah apa?" Sophie mengangkat bahunya sebagai jawaban kepada suaminya dan mengalihkan pandangannya pada ketiga orang teman dari departemen HRD yang kelihatan sama bingungnya dengan mereka. Tasya membuat garis miring di dahinya dengan menggunakan telunjuk saat Lena sibuk berbicara di telepon dengan Firni. Seriusan lo? Wajah Lena terlihat semakin merah padam. Lo yakin? Oh ya udah deh. Makasih ya, Fir. Bye. Lena mengakhiri panggilannya dan memandang semua orang yang hadir di situ satu persatu. Igo menatap Lena dengan tatapan penuh iba. Tapi Igo tahu bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk menolong Lena. Karena Lena telah menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Lena menggigit bibirnya dan dengan susah payah menelan ludah. Seolah ada duri di dalam tenggorokannya. Kenapa lo, Len? Tasya yang memang terkenal paling ceplas-ceplos bertanya dengan maksud menggoda Lena. Lena tak sanggup lagi berkata-kata dan hanya bisa diam 1000 bahasa. Ditundukkannya pandangannya ke lantai seolah ia tengah mencari celah untuk bisa menenggelamkan dirinya ke dalam ubin, sedalam mungkin. Bersambung. Bab 6. Main sampai celana sobek. Setelah menutup pintu kamar, Igo menghampiri istrinya yang tengah berbaring di ranjang. Ia menyelusupkan tubuhnya ke dalam selimut dan berbaring di samping istrinya. Sophie membalikkan badan menghadap suaminya dan merangkulkan lengannya ke dada Igo. Dengan lembut Sophie mengusap dada telanjang suaminya. Igo menggenggam tangan Sophie. Sayang, makasih ya untuk hari ini. Hehe, iya. Tapi, aku masih penasaran deh. Kamu dapat uang dari mana? Oh, itu gak perlu kamu risaukan. Aku abis menang undian. Wah, keren. Kok nggak bilang kalau kamu menang undian? Kalau tahu kan tadi di kantor gak perlu ada ribut-ribut sama Lena gitu. Hehe. Iya, aku juga gak ngangka bakal kayak gitu kejadiannya. Niatnya kan mau kasih kejutan. Igo menerima tubuh Sophie yang merapat ke badannya. Digenggamnya kedua pipi Sophie dan ia memberikan kecupan mesra di dahi istrinya itu kemudian menempelkan pipi Sophie ke dadanya. Mata Igo menerawang jauh. Betapa terjal jalan yang harus ia lalui bersama Sophie, Igo membatin. Bahkan setelah mereka berhasil menikah, batu sandungan dan kerikil-kerikil tajam masih saja terus bermunculan dan membentang di hadapan mereka. Sayang. Igo merasakan Sophie menaikkan sebelah kakinya ke atas paha kirinya yang hanya mengenakan celana pendek berbahan kaus yang biasa dia pakai untuk tidur. Ya, Igo menolehkan kepalanya ke samping. Mereka sekarang bertatapan. Dipandanginya wajah istrinya mulai alisnya yang melengkung alami seperti bulan sabit, iris matanya yang berwarna coklat tua, hidungnya yang bangir, bibirnya. Dikecupnya bibir istrinya dengan lembut dan penuh perasaan. Dengan lidahnya, ia usap ujung bibir Sophie lalu bibir bagian atas dan bawah. Sophie mengerang perlahan menerima perlakuan suaminya. Perlahan Igo merasakan Sophie mulai membuka mulutnya dan menyambut dengan antusias. Igo merasakan sengatan yang meremangkan bulu di tengkuknya. Suara tonggeret di luar jendela bersaut-sahutan menandakan musim kemarau akan segera tiba. Sophie menaikkan tubuhnya ke atas tubuh Igo sementara bibir mereka masih terus berpagutan. Perlahan Sophie menurunkan tubuhnya dan meletakkan bagian bawah tubuhnya tepat di pangkal paha Igo. Igo menatap istrinya dengan pandangan nanar dan sedih. Sejenak Sophie mencari-cari benda milik Igo yang sudah akrab dengannya. Igo memalingkan wajah ke samping saat didengarnya Sophie menarik napas panjang, luapan rasa kecewa saat tahu bahwa benda milik Igo masih tertidur pulas dan belum siap tempur. Sophie mengangkat wajahnya dengan terengah dan membaringkan tubuhnya lagi di samping Igo. Igo tetap memandang dinding kamar dengan canggung. Dadanya sesak seperti ada setumpuk batu. Rasa bersalah terpancar nyata di wajahnya yang sengaja ia palingkan dari Sophie. Maaf ya, ucap Igo lirih sambil memandang langit-langit kamar yang dicat warna putih tulang. Sayang, bisa nggak perhiasan yang kamu beli tadi aku kembaliin ke Tiffany aja? Biar uangnya bisa kamu pakai buat berobat? Sophie menelusupkan sebelah tangannya ke dalam celana Igo dan menemukan apa yang ia cari masih tetap tertidur pulas. Nggak, itu hadiah buat kamu, nggak boleh dijual atau dikembalikan. Mengenai hal yang satu ini, Igo menunjuk dengan matanya pada benda dalam genggaman Sophie kemudian melanjutkan, biar aku aja yang urus. Aku sudah punya rencana. Baiklah, jangan lama-lama ya, aku sudah rindu.
Gak akan lama. Aku janji. Igo memiringkan tubuhnya dan mengecup dahi istrinya. Kamu mau makan lagi nggak? Kurang tahu juga. Kalau sekarang sih masih kenyang banget. Tadi kan aku hampir makan 2 porsi. Kamu suka curang? Pesan makanan, tapi gak pernah habis. Igo mengusap perutnya yang terasa begah akibat sedikit kekenyangan. Hihihi, biarin. Kan ada kamu yang selalu siap ngabisin. Sophie menjulurkan lidahnya meledek suaminya yang selalu ia aniaya bila makan di luar. Sophie yang menyukai tantangan dan selalu ingin mencoba hal baru, selalu memesan beberapa menu aneh dan asing saat makan di restoran. Menu-menu baru yang selama ini belum pernah ia coba dan terlihat bagus fotonya, pasti Sophie akan langsung memesannya. Kerap kali menu baru itu tidak sesuai ekspektasi dan lidahnya saat dimakan. Kalau sudah begitu, pelan-pelan ia akan mendorong piringnya ke arah suaminya sambil menggelengkan kepalanya sebagai tanda, aku nggak mau lagi. Igo yang sudah hafal sekali dengan tabiat istrinya yang satu ini, hanya bisa menarik napas panjang dan tanpa banyak bicara menghabiskan makanan di piring istrinya. Saat makan di restoran tadi, Sophie memesan 1 roti bawang berukuran jumbo. Selain karena tergoda dengan bentuknya yang eye-catchy, roti dengan isian keju dan bawang putih itu juga sedang ngehits. Seperti yang sudah Igo duga sebelumnya, Sophie tidak suka dan nyaris muntah saat mencicipi roti bawang itu. Jadilah pada akhirnya Igo yang menghabiskan roti bawang sebesar mangkuk bakso itu. Aku udah mulai lapar lagi nih soalnya. Sophie bangkit dan duduk di sisi tempat tidur. Ia menyisir rambutnya dengan jari kemudian mengikatnya dengan bentuk ekor kuda. Mau bikin apa memangnya? Belum tahu. Aku mau lihat apa yang ada di lemari es dulu. Gak boleh masak mie instan ya? Ini bukan tanggal 23, Igo berkata tegas. Iya tahu. Ya tahu, soalnya udah aku ingatin. Biasanya juga kamu pura-pura lupa. Haha, lagian, masa makan mie instan cuma boleh sekali sebulan. Tambah lagi napa, 2 kali kek, 3 kali kek. Sophie menarik celana Igo dengan gemas hingga melorot ke paha dan membuat bagian pangkal paha Igo terpampang nyata karena bila sedang di rumah ia jarang mengenakan celana. Dalam refleks Igo menaikkan kembali celananya. Apaan sih, entar ada yang lihat lagi. Haha, biarin. Makanya tambah dong jatah makan mie instannya. Sophie merengek sambil menarik celana Igo lagi. Dengan sekuat tenaga Igo menahan celananya supaya tidak merosot lagi. Enggak, sekali sebulan udah pas itu. Ya udah, Sophie menarik celana Igo dengan sekuat tenaga sambil terkikik geli. Apaan sih? Entar bisa robek celananya. Igo terpaksa menahan celananya menggunakan 2 tangan untuk mengimbangi kejahilan istrinya. Bodoh amat, wekek. Sophie menjulurkan lidahnya pada Igo dan memperkuat tarikannya pada celana Igo. Bret. Celana pendek berbahan kaus tipis itu akhirnya robek tepat di tengah dan bagian bawah tubuh Igo sekali lagi harus terhampar di udara terbuka. Nah kan, Igo tak sempat melanjutkan kalimatnya. Rasakan, hahaha, Sophie segera berlari keluar kamar menuju dapur sambil tertawa-tawa. Hafetetete, Igo mendengus kesal dan melepas celananya yang robek kemudian membuangnya ke tempat sampah. Telanjang bulat ia berjalan ke lemari di sudut kamar. Cermin besar pada salah satu pintu lemari memantulkan tubuh Igo. Ia menatap pantulan bayangan tubuhnya sendiri di cermin. Bulu dadanya yang tumbuh subur hingga ke perut. Kedua bahunya yang kokoh, paha dan betisnya yang pejal. Pandangan Igo terhenti saat ia menatap bagian bawah perutnya. Menjulur di antara rimbunan semak belukar, belalai yang tengah tertidur pulas. Tergesa dibukanya pintu lemari. Untuk berjaga-jaga dari kejahilan istrinya, ia mengenakan celana dalam di dalam celana sepak bola berbahan polyester warna biru. Diambilnya singlet tanpa lengan berwarna putih, ia kenakan, dan menyusul istrinya ke dapur. Ponselnya yang ia letakkan di meja samping tempat tidur berdering, membuat Igo teringat sesuatu yang tadi ingin ia kerjakan. Dirabanya bagian bawah perutnya. Ia mencari di daftar kontaknya, Dokter Prima, ketemu. Dokter pribadi keluarga Moreno. Igo mengeklik tombol panggilan. Di ujung lain sambungan, ponsel di saku depan Dokter Prima berdering. Dilihatnya nama Igo terpampang di layar. Maaf, saya tinggal sebentar. Dokter Prima langsung mencari sudut yang tenang meninggalkan rekan-rekan sejawatnya. Klik, panggilan tersambung. Halo, Tuan Igo? Bersambung.